Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya mengikuti perkuliahan. Pada pertemuan kali ini, eh, saya tidak dapat hadir secara langsung, namun saya sudah menyiapkan materi dan untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan dalam bentuk video ya supaya agar pembelajaran kita tetap berjalan dengan lancar. Beberapa tujuan pertemuan hari ini yang sudah saya buat di sini. Yang pertama kita akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana konsep dasar ya prinsip kerja machine learning, juga memperkenalkan beberapa kategori yang ada di dalam machine learning ya seperti misalkan supervised, unsupervised, dan semi unsupervised. Jadi nanti juga ada reinforcement yang juga merupakan dari kategori machine learning. Nah, juga nanti akan kita lihat beberapa algoritma yang ada di dalam machine learning. Nah, mari kita mulai dari pengenalan ya penerapan AI. Pada saat ini ada beberapa penerapan AI di dunia nyata yang telah kita jumpai dan juga sudah pernah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Jika kita melihat menurut laporan McKinsey, judulnya itu The State of AI ya, yang ada itu di tahun 2022. Nah, rata-rata penggunaan AI di industri itu meningkat 2 kali lipat ya, dari 20% pada 2017 itu menjadi 50% pada tahun 2022. Nah, ini menandakan bahwa memang penerapan AI di dunia industri itu semakin meningkat ya. Apalagi di tahun 2025 ini AI itu sudah semakin masif ya, perkembangannya sudah semakin masif. Kemudian laporan tersebut juga menyatakan bahwa 31% industri memanfaatkan teknologi AI ini ya untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan juga meningkatkan layanan mereka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang penerapan AI ini sudah ada di berbagai bidang industri saat ini ya. Karena memang semuanya itu rata-rata sudah menggunakan AI. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini ada di gambar di sebelah ini, AI itu sudah masuk ke semua bidang ya, mulai dari robotik ya, otomotif, kemudian media sosial juga ada AI, keamanan data juga AI, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke machine learning ya, kita perlu memahami dulu apa itu artificial intelligence dan apa itu machine learning ya. Nah, apa kaitannya dengan machine learning sebenarnya? Nah, artificial intelligence ini bagian dari data science yang berfokus pada kemampuan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang intelijen atau yang cerdas ya, yang sebelumnya itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang kecerdasan, maka itu mencakup kemampuan untuk cara berpikir ya, kemampuan cara berpikir manusia itu. Nah, belajar dari pengalaman, kemudian dia akan memecahkan masalah, serta juga dia akan beradaptasi dengan situasi yang baru. Nah, dari konsep inilah yang coba kita terapkan itu yang ada di mesin melalui AI ini. Nah, secara singkat AI ini ilmu yang berusaha mengajarkan si mesin itu untuk belajar ya. Tidak hanya belajar tetapi juga mesin itu untuk bertindak dan juga berpikir layaknya seperti manusia. Nah, agar dapat membantu si manusia ini dalam menjalankan berbagai tugas yang ada di kehidupan nyata ya. Misalkan yang sudah kita pernah ketahui bersama, misalkan asisten virtual misalkan ya, ataupun sistem rekomendasi pada marketplace, hingga misalkan mobil otonom atau mobil tanpa pengemudi. Nah, itu semuanya
adalah contoh nyata penerapan AI. Jika kita melihat dari taksonominya AI ini, ya lingkaran paling luar itu adalah artificial intelligence. Jadi AI ini merupakan payung besar ya yang mencakup semua untuk membuat mesin itu mampu berpikir, ya, mampu berpikir, kemudian bisa belajar dan juga dia bisa bertindak tadi ya. Nah, di dalamnya itu ada machine learning. Jadi setelah artificial intelligence, di dalamnya itu ada machine learning. Nah, machine learning ini cabang dari AI yang berfokus pada bagaimana mesin ini dia bisa belajar dari data. Ya, dia belajar dari data. Dan dia juga menemukan pola. Ya, menemukan pola itu dari data dan nantinya dia akan bisa membuat prediksi. Ya, dia akan memprediksikan tanpa kita harus memprogramnya secara eksplisit ya, tanpa harus kita buat aturan-aturan ya. Nah, lebih dalam lagi itu ada deep learning atau kita singkat dengan DL. Kalau machine learning kita singkat dengan ML. Nah, pada deep learning ini bagian khusus dari machine learning. Jadi dia lebih dalam lagi ya. Jadi deep learning ini dia menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, nanti akan ada banyak lapisan-lapisan jaringan saraf ya untuk bisa memproses data yang kompleks. Misalkan pengenalan wajah. Ya, pengenalan wajah misalkan yang penerapannya juga ada di handphone kalian. Nah, itu dia menggunakan deep learning. Ya, bukan lagi machine learning tetapi sudah deep learning. Nanti contoh lain misalkan pada pengenalan suara. Nah, di situ juga digunakan metode deep learning. Nah, pada bagian lingkaran yang paling dalam, ya, kita menemukan generatif AI. Nah, generatif AI ini sebuah bentuk yang spesifik dari deep learning yang tidak hanya menganalisis data, tetapi dia juga dapat menghasilkan data baru atau konten baru. Ya, misalkan ketika kita menggunakan Gemini, ya, Gemini ya, kita menggunakan Gemini, misalkan kita suruh buat gambar ya, kita suruh prompt-nya kita suruh buat gambar. Nah, itu bisa menghasilkan gambar baru ya. Bahkan sekarang itu sudah bisa membuat video ya. Nah, itu contoh-contoh yang ada di generatif AI. Jadi dari luar ke dalam ya kita bisa melihat sini perkembangan AI itu semakin mengerucut ya. Dari konsep besar kecerdasan buatan atau AI menuju pembelajaran mesin ya, machine learning, kemudian ada deep learning hingga akhirnya menghasilkan teknologi yang bisa mampu menciptakan sesuatu yang baru ya di sini yaitu generative AI. Nah, machine learning merupakan salah satu cabang dari artificial intelligence yang berfokus pada kemampuan komputer itu untuk belajar dari data. Ya, jadi tanpa harus diprogram secara eksplisit tadi ya. Jadi komputer ini tidak hanya mengeksekusi instruksi, tetapi dia juga bisa menemukan pola. Nah, dia bisa menemukan pola dan membuat prediksi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi dari data itu dia mempelajari pola-polanya, ya. Setelah itu dia akan memprediksikan, misalkan ada data baru, dia prediksikan bahwa data itu adalah apa, ya. Jadi bisa memprediksikan data itu apa. Nah, ini machine learning. Nah, kenapa machine learning ini penting? Ya, karena di era digital yang kita kenal saat ini itu kita menghadapi data yang jumlahnya itu sangat besar, ya. Jadi sering disebut dengan yang namanya big data. Jadi dengan bantuan machine learning, proses menganalisis data ini bisa dilakukan secara lebih cepat atau lebih efisien. Selanjutnya machine learning ini juga memungkinkan kita untuk mengoptimasi ya, melakukan optimasi ataupun pengambilan keputusan yang secara otomatis. Jadi tidak banyak proses yang sebelumnya ya, jadi tidak perlu tidak perlu campur tangan manusia. Jadi dia bisa langsung memberikan rekomendasi atau memberikan prediksi ya. Itu bisa dilakukan dengan machine learning. Nah,
Nah, selanjutnya kita lihat paradigma mesin learning ya. Ada paradigma mesin learning dengan pemrograman tradisional. Jadi kita harus membedakan ini dulu. Nah, kalau biasanya kita membuat aturan terlebih dahulu ya, lalu aturan itu dengan data menghasilkan sebuah solusi. Nah, ini disebut dengan pemrograman tradisional ya. Berbeda dengan mesin learning. Nah, kita memberikan data dan solusi ya. Misalkan data gambar, gambar kucing misalkan, ada labelnya gambar kucing ya. Nah, dari pasangan data dan solusi ini, sistem mesin akan belajar ya. Kemudian dia akan mencari pola dan akhirnya dia akan membentuk aturan secara otomatis ya, tidak lagi solusi tapi aturan-aturan yang diberikan. Nah, dengan cara ini nanti komputer akan mempelajari pola dari data yang sudah ada. Ya, dari data, kemudian dia akan mencari polanya, selanjutnya dia akan memecahkan masalah ya dengan solusi tersebut, ataupun dia akan memprediksikan. Nah, kalau misalkan kita lihat perbedaan AI nih, perbedaan AI dan machine learning. Ini berdasarkan ruang lingkupnya. Ya, kalau AI itu dia mencakup berbagai teknik apa? Ini definisi dulu ya. Ini terhadap definisi dulu. Kalau misalkan kita lihat AI ini dia di bidang yang menciptakan sistem cerdas yang dapat meniru kemampuan manusia seperti pengambilan keputusan. Nah, kalau misalkan machine learning ini dia subset AI ataupun ruang lingkup AI ya, turunan dari AI yang fokusnya itu pada pengembangan algoritma ya. Kemudian dia nanti bisa memungkinkan komputer itu bisa belajar dari data dan menemukan pola sehingga prediksi ya. Kemudian kalau misalkan dari ruang lingkupnya ya, AI itu mencakup berbagai teknik ya, dan pendekatan untuk mencapai kecerdasan buatan, termasuk logika simbolik dan pemrosesan bahasa. Sedangkan machine learning, nah ini dia terbatas ya, dia hanya teknik dan atau metode statistik saja untuk membuat si mesin ini belajar dan menyimpulkan data. Berdasarkan tujuannya, ya kalau AI itu dia menciptakan sistem yang dapat meniru dan melampaui kecerdasan manusia ya di sini katakan ya. Kalau misalkan machine learning ini dia tujuannya itu adalah membangun model yang dapat membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data. Jadi nanti kita di machine learning ini akan membuat model. Ya, model itu kita buat sehingga dengan model itu kita bisa memprediksikan data baru, yaitu machine learning. Berdasarkan implementasinya, ya, kalau berdasarkan implementasi AI ini dia mencakup aplikasi ya yang lebih luas, termasuk pemrosesan bahasa alami, sistem pakar dan robotika. Sedangkan machine learning ini implementasinya itu lebih fokus pada analisis data. Ya, misalkan seperti pengenalan pola ya, prediksi dan klasifikasi. Nah, selanjutnya kalau misalkan berdasarkan data. Kalau misalkan berdasarkan data, AI ini dia dapat bekerja dengan aturan dan pengetahuan tanpa menggunakan data yang besar. Itu AI ya, karena memang masih sangat sederhana. Kalau misalkan machine learning, ini dia bergantung pada data yang besar ya, untuk bisa melatih model ini ya, untuk membangun model ini supaya bisa belajar dan memperbaiki akurasinya. Jadi dia butuh data. Untuk kompleksitas, AI itu dia menjadi lebih kompleks dengan mencakup elemen-elemen seperti persepsi, pemahaman, dan interaksi. Sedangkan machine learning ini dia lebih fokus pada pengembangan dan penyetelan algoritma berdasarkan data. Ya, jadi lagi-lagi dia memerlukan data untuk mempengaruhi kompleksitasnya. Jadi makin kecil data ya kompleksitasnya buruk ya. Jadi semakin banyak datanya, nanti si machine learning ini dia akan membangun model lebih bagus ya, lebih kompleksitasnya lebih bagus. Nah, dari hasilnya, kalau AI ini dia sistem cerdas yang dapat mengenangani berbagai tugas kompleks. Sedangkan machine learning, nah dia menghasilkan model yang dirancang untuk tugas tertentu saja. Ya, apakah itu klasifikasi ataupun regresi.
ya, nanti akan kita lihat ya penerapannya. Nah, sekarang kita akan membahas kategori-kategori yang ada di dalam machine learning ya. Jadi ada beberapa kategori di sini kalau machine learning, ada supervised learning ya, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Jadi kita lihat dulu yang supervised learning. Nah, supervised learning ini merupakan data yang sudah terlabel ya, yang sudah ada labelnya. Di sini kita menggunakan sudah ada data yang sudah dilabeli, sudah ada labelnya. Artinya setiap data itu memiliki jawaban atau output yang benar. Nah, ketika data dimasukkan ke dalam model ya, model machine learning, model akan melakukan perhitungan komputasi terhadap input yang kita berikan. Ya, jadi berdasarkan nanti ada algoritmanya. Nah, proses perhitungan ini dilakukan secara berulang kali hingga model itu bisa mengenali karakteristik ya daripada data itu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, nah ini dia, misalkan ada data apel dan strawberry. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ada dua label ya, dua buah ya di sini, dua buah label apel dan strawberry ya, jenis buah apel dan jenis buah strawberry. Nah, di sini kita ingin model machine learning ini dapat mempelajari karakteristik dua buah ini. Nah, setelah model machine learning mempelajari karakteristiknya, nah kita bisa mendapatkan sebuah model yang dapat melakukan klasifikasi terhadap buah ini ya. Misalkan kita berikan data baru ya, misalkan buah apel tapi apelnya bentuknya lain ya. Nah, nanti kita berikan ke machine learning, model machine learning, dia akan mengenali pola-polanya ya, apakah ini apel atau bukan ya. Nah, nanti setelah mendapatkan model ini dia bisa mengetahui apakah itu apel, apakah itu strawberry. Ini contoh dari supervised learning. Jadi dia terawasi ya, ada labelnya. Nah, yang kedua ini adalah unsupervised learning atau pembelajaran tanpa pengawasan. Ya, berbeda dengan supervised. Di sini data yang diberikan itu tidak memiliki label, ya, tidak ada labelnya. Model harus berusaha menemukan pola atau struktur yang ada di dalam data itu. Ya, contohnya misalkan di sini penerapannya itu untuk clustering ya. Kalau misalkan untuk clustering itu segmentasi pelanggan. Nah, misalkan kita ada data-data pelanggan ya, kita bisa menggunakan clustering, metode clustering untuk menentukan pola pembelanjaan. Kemudian ada association ya. Misalkan menganalisis keranjang belanja ya, di mana sistem ini dia bisa menemukan pola bahwa orang yang membeli kopi ini sering juga membeli gula ya. Jadi dia bisa mempelajari pola itu. Nah, coba kita lihat untuk contohnya unsupervised learning ya. Mungkin kita bisa menduga di sini bahwa dataset yang digunakan itu tidak memiliki label ya, di sini ya, tidak ada label. Dia hanya kita bisa tahu, kalau misalkan manusia bisa tahu ini ada buah apa ya, tomat ya, ada terong, kemudian ada sawi gitu ya. Nah, kita bisa menebaknya, tapi kalau misalkan si komputer ini tidak bisa menebaknya. Nah, ini contoh dari penerapan unsupervised learning, datanya itu tidak ada label. Jadi metode ini dia akan menemukan kesamaan dan perbedaan pada dataset ya, sehingga dia membuat lebih ideal untuk menganalisis data. Unsupervised learning ini dia akan melakukan proses yang namanya interpretasi ya. Jadi dia menemukan pola berdasarkan karakteristik dari dataset itu. Nah, tahapan ini nanti ada algoritmanya juga di sini ya untuk membantu perhitungan komputasi.
ya, membantu filter komputasi dan akan menemukan pola. Nah, akhirnya nanti si model unsupervised learning ini dapat melakukan processing sehingga dapat mengelompokkan data-data set dari yang semula masih tercampur di sini, ya. Jadi dia bisa membagi beberapa kelompok misalkan ya. Misalkan ini kelompok tomat ya, tomat hijau, tomat merah. Nanti ada kelompok terong, ada kelompok sawi seperti itu. Jadi dia akan mengelompokkan ya. Nah, yang ketiga ada reinforcement learning atau pembelajaran dengan penguatan di sini ya, reinforcement. Metode ini dia menggunakan prinsip reward atau hadiah dan punishment atau hukuman. Jadi ini sudah pernah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, bahwa misalkan ada robot ya, di mana robot itu dia akan belajar berjalan sambil melalui trial dan errornya. Ketika dia menemukan error, maka dia akan diberikan sanksi atau hukuman gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan ada robot ya, dia akan melakukan aksi tertentu, nanti ada lingkungannya. Kalau misalkan dia betul aksinya ya, dia mendapatkan reward. Kemudian jika dia salah, maka dia akan ditambah satu sanksinya. Kemudian dia berjalan lagi gitu ya. Seterusnya seperti itu. Dia akan mempelajari secara otomatis. Nah, setelah itu kita akan melihat di sini ada algoritma yang ada dalam machine learning. Nah, ini bisa kita kelompokkan berdasarkan jenis tadi ya. Jadi misalkan untuk supervised learning itu ada linear regression, ada decision tree, kemudian ada KNN atau key nearest neighbor. Kemudian ada algoritma unsupervised learning, ini ada k-mean clustering, kemudian ada principal component analysis atau PCA. Selanjutnya ada associate rule learning ya. Untuk reinforcement ini juga ada algoritmanya ya, ada Q-learning, ada deep Q network. Jadi ada dua. Nah, ini beberapa tahapan dari machine learning yang mulai dari pengumpulan data, kemudian kita proses data processing, lalu ada model development, model evaluation, dan yang terakhir itu ada model deployment. Nah, yang pertama, kita akan melalui proses yang namanya pengumpulan data. Jadi, pengumpulan data ini dapat kita lakukan dengan mengambil dataset dari sumber yang sudah disediakan ya, misalkan seperti Kaggle. Nanti akan di Kaggle ini akan ada banyak sekali dataset yang bisa kita download untuk proses pembelajaran misalkan ya. Nah, dari sumber-sumber tersebut kita dapat memilih nih menggunakan dataset yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, proses ini disebut dengan proses pengumpulan data ya. Kalau misalkan datanya data yang tidak ada di Kaggle, kita bisa mengumpulkan data sendiri. Nah, pengumpulan data ini penting untuk bisa dilakukan pemodelan ya, untuk bisa dipelajari oleh si mesin tadi. Maka itu data ini penting. Nah, jenis data itu bisa structure ya, seperti Excel, SQL database itu structure. Kalau misalkan unstructured itu seperti teks ya, email, video, audio, gambar, dan sensor. Ini unstructured. Nah, fakta penting ya, lebih dari 80% data saat ini itu berbentuk unstructured data. Jadi ini ya tantangan untuk kita ya yang di bidang AI ya. Unstructured data ini tantangannya itu agak sulit ya kita pelajari datanya karena memang dia tidak terstruktur datanya. Nah, dataset mentah perlu diproses sebelum digunakan, yaitu kita sebut dengan data processing. Nah, yang kedua kita akan menjalani tahap data processing. Nah, ini merupakan tahapan pengolahan data lebih lanjut ya, agar data ini bisa lebih siap kita gunakan dalam pengembangan model. Dengan kata lain, pada tahap ini kita akan mengubah fitur-fiturnya ya ke dalam bentuk yang lebih mudah kita pahami dan
nanti secara umumnya data processing ini dia meliputi 3 bagian ya, ada 3 bagian di dalamnya, itu ada data cleaning ya, cleaning itu membersihkan data ya, kemudian ada data transformation, kemudian yang terakhir integration ya, ada 3. Untuk cleaning itu ada beberapa di antaranya ya, untuk cleaning. Ini penanganan missing value misalkan ya, ada data-data yang hilang, nah itu kita bisa tentukan apakah kita mengisi data tersebut dengan data yang ada ataupun kita hapus baris tersebut ya. Jadi data itu kita hapus, data satu baris itu kita hapus. Itu penanganan missing value. Selanjutnya data yang tidak konsisten. Nah, itu juga bisa kita hapus ataupun data-data yang duplikasi. Ada sama datanya. Itu bisa kita ambil salah satunya. Kemudian ketidakseimbang data. Itu juga bisa kita proses di data cleaning dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada data transformation ya. Ini tahapan penting dari pengumpulan data processing, di mana data transformation ini pada dasarnya dia mengubah data dalam bentuk skala ya. Nanti kita misalkan di sini ya, salah satu bentuk yang paling umum itu adalah scaling ya, skala. Jadi dia itu mengubah skala data. Nah, ada 2 nih, skala data ada 2 ya. Dari standarisasi misalkan ya, mengubah data agar memiliki nilai rata-rata ya 0 ataupun standar deviasi ya sama dengan 1 misalkan ya. Nah, ada satu lagi normalisasi. Normalisasi ini dia skalanya ada rentangnya antara 0 sampai 1 ataupun minus 1 sampai 1. Jadi ada normalisasi. Skala itu bisa kita standarisasi ataupun normalisasi. Itu dia. Nah, di sini juga bisa kita konversi format data. Ya, selain skala atau scaling, juga bisa kita melakukan konversi format data. Contohnya, misalkan sebuah kolom tanggal ya, yang awalnya itu tersimpan sebagai objek. Nah, kita bisa ubahnya dalam bentuk format date and time ya. Jadi kita bisa olah lebih lanjut. Nah, begitu juga dengan misalkan kolom kategorikal ya. Jadi dia menyimpan ada banyak sekali format numerik. Sebaiknya kita ubah menjadi format kategori ya, atau objek agar dapat bisa kita kenali. Selanjutnya ini ada data integration. Ini yang terakhir ya. Data integration dia menggabungkan kembali. Jadi data integration ini dia menggabungkan data dari berbagai sumber ya, dari berbagai sumber agar menjadi satu dataset yang konsisten. Misalkan ya, kita memiliki data pelanggan dari database SQL misalkan ya. Nah, data transaksi dari file Excel ada juga, dari data aplikasi. Nah, maka semua sumber ini bisa kita gabungkan. Kita gabungkan menjadi satu dataset. Ada beberapa yang perlu yang biasa dilakukan ya. Misalkan pada tahap integration ini ada penggabungan ya, penggabungan dataset, kemudian menghilangkan fitur-fitur, kemudian juga menyamakan format ya, formatnya kita samakan, harus konsisten dan juga lain sebagainya. Ini data integration. Nah, yang ketiga itu ada model development. Nah, setelah kita memiliki data yang sudah bersih ya, sudah siap kita gunakan, maka selanjutnya model development. Jadi pada tahapan ini kita akan memilih learning method atau metode learning ya, metode untuk melakukan machine learning atau algoritmanya lah bisa kita katakan ya. Jadi kita bisa mengatur hyperparameternya seperti apa ya. Setelah kita menentukan metode yang cocok di sini, kita perlu mengubah hyperparameter tadi ya. Seperti apa yang biasa dilakukan, misalkan nanti ada pengaturan-pengaturannya. Nah, ini nanti lebih ke praktikum ya.
Jadi pada tahap ketiga ini kita akan membangun model development. Selanjutnya ada model evaluation. Ya, setelah kita menerapkan tadi beberapa hyperparameter ya, jadi kita bisa mendapatkan model yang kinerjanya mungkin bisa kita katakan cukup baik ya. Nah, langkah selanjutnya kita mengevaluasi nih model ini. Kita uji datanya ya dengan data uji ya, data baru. Data uji itu data baru. Nah, ini model evaluation. Yang terakhir, setelah kita uji, barulah model itu siap kita deployment ya. Jadi kita siap untuk model itu kita produksi. Nah, di sini maksudnya begini ya. Jadi ketika model itu dia sudah kita dapatkan ya, sudah bagus ya, sudah layak kita deploy, nanti ini akan digunakan misalkan oleh pengguna. Ya, kita bisa buat di sini web service-nya sebagai model. Nanti ada web aplikasi. Nah, model ada pengguna akan mengakses aplikasi. Aplikasi ini nanti dia akan memanggil web service-nya si model ini. Apakah itu nanti dia akan memprediksikan ya, apa mengkategorikan, itu adanya di web service ini nanti. Jadi bisa kita katakan dia sebagai API-nya ya untuk berkomunikasi antara web app dengan web service. Nah, selanjutnya kita lihat sedikit tentang dataset ya. Kenapa dimaksud dengan dataset ya? Apa dimaksud dengan dataset? Eh di sini ada dua gambar. Jadi bisa kita bedakan di sini ya. Sekumpulan example yang mana kita sebut example. Nah, ini example ya. Ini example. Ini example itu kita sebut dengan dataset. Ya, example-example ini kita sebut dengan dataset. Nah, satu atau lebih dua variabel pada dataset merupakan variabel input dan variabel output. Jadi ini ada kolom-kolomnya. Nah, ini kita sebut dengan variabel. Variabel itu ada variabel input, ada variabel output. Nah, biasanya pada data itu variabel input itu di sebelah kiri, untuk output itu di sebelah kanan. Ya, untuk mempermudah ya. Jadi seperti ini format daripada dataset. Nah, di sini jenis dan peran dataset. Jadi misalkan gini ya, kita analogikan misalkan soal-soal latihan yang telah kita bahas pada persiapan misalkan persiapan ujian semester. Nah, ternyata itu keluar di soal ujian akhir semester ya. Tentu itu pengujian ini tidak akurat ya, atau kita sebut dengan bias. Kenapa? Karena soalnya sama persis dengan persiapan. Jadi ini tidak bisa kita menilai bahwa si mahasiswa ini mampu menjawab soal. Tapi bagaimana kita harus membedakannya, walaupun secara langkah-langkahnya sama, tapi soalnya itu berbeda. Ya. Jadi ini peran dataset harus seperti ini, tidak boleh sama, ya, tidak boleh sama dengan file training, data training. Nah, makanya kita nanti akan kita bagi ya datanya ya, supaya tidak ada yang sama. Di sini kita bagi menjadi 3, ada training set ya. Training set ini digunakan untuk melatih atau membuat model. Ada validation set. Nah, validation set ini untuk melihat sejauh mana hyperparameter itu perlu dioptimasi. Selanjutnya ada test set. Di test set ini dia adalah dataset untuk pengujian akhir ya.
Nah, data ini tidak pernah dilihat sebelumnya. Jadi data ini memang dia murni data yang sudah kita pilah-pilah ya menjadi training set, validation set, dan test set. Nah, ada satu metode di sini untuk memilah itu ya. Ada key fold cross validation ya. Key fold cross validation ini dia akan membagikan dataset sesuai misalkan di sini ada 5 ya. K-nya 5, ini key fold cross validation, maka dia akan membagi 5 iterasi nanti. Ya, 5 iterasi, kemudian dia akan bagi persen secara persen ya. Misalkan ini 70%. Kemudian untuk validation setnya itu misalkan 20%. Nanti 10%-nya itu untuk tes data. Nah, ini menggunakan cross validation. Kemudian ada di dalamnya lagi istilahnya itu di machine learning itu ada overfitting dan underfitting. Nah, underfitting ini model ini terlalu sederhana sehingga gagal menangkap pola data. Jadi ini ya contohnya ya. Kemudian ada good fit. Nah, good fit ini model cukup kompleks untuk menangkap pola data tanpa berlebihan. Nanti dia seperti ini uh, grafiknya. Jadi kita bisa buat grafiknya nanti. Ada overfitting. Nah, overfitting itu dia itu terlalu kompleks modelnya sampai dia meniru noise ataupun hal kecil yang ada dalam data training. Jadi nanti bentuk grafiknya itu seperti ini, ya, tidak beraturan. Nah, ini overfitting. Jadi kita harus bisa memaksimalkan model itu good fit ya, seperti ini ya. Jadi dia landai sedikit-sedikit naik ke atas. Nah, ini good fit. Kalau underfit dia langsung seperti ini. Garis lurus ya. Kemudian overfitting seperti ini ya. Nah, ini beberapa penerapan machine learning ya untuk bidang kesehatan itu ada diagnosis penyakit dan pengembangan obat. Kemudian di bidang keuangan itu ada deteksi penipuan ya. Kemudian perdagangan saham juga bisa kita deteksi. Selanjutnya ada bidang transportasi, itu ada di navigasi dan rute optimal atau kendaraan otonom ya. Itu ada machine learning juga di dalamnya. Kemudian di bidang e-commerce. Nah, ini yang sering kita temui ya. Kenapa kadang-kadang ketika kita mencari sebuah produk nanti pada saat setelahnya itu dia akan memberikan gambaran produk yang kita cari sebelumnya. Jadi di sini ada istilahnya rekomendasi produk ya. Apa yang kita cari dia akan mencari perilaku kita sebagai pelanggan, mencari algoritmanya. Di situ ada algoritmanya. Dia mencari si pelanggan ini suka cari apa sih ya. Jadi dia bisa memberikan rekomendasi. Nah, ini istilah-istilah umum ya. Nanti silakan dibaca saja ya. Ada dataset, kemudian ada fitur ya, ada instan, kemudian ada label, data training, kemudian ada data testing yang udah kita sebut tadi ya. Kemudian ada model. Nah, ini hanya istilah-istilah umum yang ada di machine learning. Nanti ada banyak-banyak istilah yang lain. Ini saya cuma berikan secara gambaran umum saja ya. Jadi ini kesimpulannya. Jadi rangkaian ini sudah kita buat kesimpulannya di sini. Jadi silakan dibaca-baca, diulang-ulang kembali. Itulah rangkaian serangkaian materi yang kita hari ini ya, pertemuan hari ini kita sudah bahas machine learning tadi ya. Kemudian cara kerjanya, alur kerjanya, kemudian apa lagi tadi? Ada beberapa pemahaman dataset ya. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini tentu saja mungkin sedikit ya ataupun gambaran dasar ya. Nah, di sini saya meminta kalian untuk lebih mengeksplorasi lagi ya materi ini secara mandiri. Nanti kalian bisa membaca referensi-referensi yang ada di situs-situs ya tentang machine learning misalkan ya. Ataupun kalian juga bisa menonton nih video-video pembelajaran yang ada di YouTube ya. Jadi dengan begitu pemahaman kalian itu semakin mendalam.
Oke, demikian ya, materi hari ini ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.